Anda kembali di News Sore pemirsa, sebentar lagi skuad Garuda akan menghadapi laga hidup mati melawan Arab Saudi. Meski tanding di kandang lawan, timnas Indonesia optimistis lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mulai mematangkan strategi dalam latihan hari ketiga yang kembali digelar di Jeddah. Seluruh pemain mengikuti porsi latihan yang disajikan. Sang pelatih Patrick Kluivert telah meminta anak asuhnya untuk fokus dalam pola permainan demi membentuk formasi dalam strategi tim. Dalam latihan kali ini, para pemain juga telah dipersiapkan untuk mengambil bola mati, penguasaan bola, dan peralihan dari serangan ke bertahan, begitu juga sebaliknya. Dalam laga melawan Arab Saudi, skuad Garuda pun telah diminta untuk bisa bermain maksimal. You know, that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Dari latihan hari ketiga ini, Kluivert juga mulai memilih para pemain yang akan dibawanya dalam laga pembuka Kamis dini hari mendatang. Rencananya, Selasa malam waktu Arab Saudi, Kluivert akan mencoret 6 nama dari 29 nama yang telah dipanggilnya. Dari informasi yang beredar, kemungkinan beberapa nama yang akan dipulangkan adalah kiper Reza Arya yang masuk dalam daftar panggil paling terakhir setelah Emil Daudero absen. Disusul pada posisi bek, pemain yang paling sering diistirahatkan yaitu Sen Patinama. Selanjutnya ada potensi Yance Sayuri sebagai bek sayap kiri. Yance akan bersaing dengan Kelvin Verdong dan Dean James yang kini tengah on fire di pentas Europa League. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert diprediksi bakal menerapkan skema main 4-3-3 saat lawan Arab Saudi. Di barisan depan, Kluivert diperkirakan menampilkan Miliano Jonathans, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia dinilai memiliki kedalaman skuad saat melakoni laga hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak. Artinya kekuatan skuad utama dan pelapis relatif tipis dan berimbang. Kondisi tersebut tentu menguntungkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk meracik formasi tim. Dengan mempertimbangkan kondisi terakhir pemain, pengalaman bermain di level tinggi, mentalitas serta hasil sejumlah laga terakhir timnas, Kluivert diprediksi tetap menerapkan skema main 4-3-3. Di posisi kiper, Marten Pas menjadi opsi utama. Sementara 4 pilar di lini pertahanan diperkirakan bakal dipercayakan kepada Jacob Sayuri, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Dean James. Di sektor tengah, Kluivert bisa mengandalkan Joey Pelupesi, Calvin Verdong, dan Ricky Kambuaya sebagai starter. Sementara di barisan depan, Kluivert kemungkinan menurunkan trio Miliano Jonathans, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Slipped through into the box for Marcelino, and it's off the post and away inside 1 minute. Timnas Indonesia memang punya rekor impresif dalam 2 pertemuan terakhir melawan Arab Saudi, yakni sekali menang dan sekali seri. Artinya secara skill dan teknis, skuad Garuda punya peluang untuk kembali memenangkan pertandingan. Yang menjadi sorotan adalah faktor netralitas alias non-teknis. Selain digelar di Jeddah Arab Saudi yang berbeda iklim dan atmosfer penonton, faktor wasit yang berasal dari Timur Tengah dikhawatirkan bakal merugikan timnas Indonesia. Laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi Kamis dini hari disebut Patrick Kluivert sebagai partai final yang sesungguhnya. Kemenangan menjadi tujuan utama untuk menghadapi laga kedua melawan Irak. Usai latihan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut duel melawan Arab Saudi seperti laga final sesungguhnya. Untuk itu, Jay Itzes dan kawan-kawan telah ditempa dalam membentuk strategi yang dipersiapkan menghadapi laga pertama grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Stadion King Abdul Aziz Kamis dini hari mendatang. Laga nanti akan menjadi salah satu yang menentukan nasib Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak dari 2 pertandingan di babak ini. Kluivert meminta skuad Garuda untuk berjuang habis-habisan dengan menyebut duel melawan tuan rumah Arab Saudi merupakan laga final sesungguhnya. I think tomorrow's match is a final. First of all, we played 2 finals, but tomorrow is the final.
big expectations, of course. Importance is very high. We are representing a country of 280 million people, and we are the ambassadors for the game, and we are looking forward to the game of tomorrow. Great intensity, and I hope it will be a very good match. Goes for the cross on the left foot. Finds a teammate in the middle. Firas Albarekan with the header. Pelatih asal Belanda ini juga berharap skuad Garuda bisa memberikan penampilan terbaik karena timnas Indonesia memiliki rekor apik melawan Arab Saudi dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melawan Arab Saudi, tim Merah Putih akan menghadapi Irak dalam laga pamungkas ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Minggu dini hari. Dan untuk membahas peluang timnas menuju Piala Dunia, kami telah terhubung dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Mbak. Baik, Bung Ropan, bagaimana nih Anda melihat laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi? Peluangnya seperti apa? Kalau bicara peluang kan kita semua sebagai orang Indonesia ya tentunya berharap bahwa kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi memang seperti apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert dalam press conference kemarin dan juga dengan Kapten Jai Ises, memang tidak mudah, tidak gampang untuk bermain di sini karena ada berbagai macam faktor yang harus kita dapatkan. Bukan saja tekanan dari tuan rumah dengan supporternya, tetapi juga dari sisi non teknis ya yang kita akan hadapi dan kita harus siap. Jadi bicara sini adalah mental pemain-pemain harus betul-betul siap di saat akan menghadapi Arab Saudi. Dan saya rasa karena kita bisa bermain 2 kali dengan mereka di putaran ketiga tidak kalah, 1 imbang dan 1 menang, kita punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan atau paling tidak secara realistis bermain imbang dengan mereka. Yang penting kita tidak kalah dulu dalam pertandingan pertama. Ini bahkan sebagai final kalau bisa katakan ya. Jangan dulu berpikir ke Irak tetapi fokus ke Arab Saudi. Karena pertandingan ini sangat penting, krusial. Siapa yang memenangkan pertandingan pertama ini, peluang untuk menuju ke Amerika 2026 sangat terbuka. Tetapi juga ada kabar baru, info saya berbicara 5 menit yang lalu dengan manajer tim lewat by phone. Itu ada kabar bagus untuk Mbak, bahwa bukan bagus juga bahwa di sini Martin Paes sebagai penjaga gawang kita sudah dikonfirmasi 100% bugar setelah diperiksa oleh tim medis tadi pagi. Tetapi ada satu pemain kita, Calvin Verdong, itu yang diharapkan main tidak bisa tampil melawan Arab Saudi. Ya, itu 5 menit yang lalu saya bicara karena dia ada sedikit gangguan di lehernya. Jadi sehingga ini ada meeting yang terjadi dan pelatih Patrick Kluivert mengambil itu untuk dia beristirahat. Keputusan yang diambil tidak bermain melawan Arab Saudi. Padahal kita semua berharap bahwa ini pemain paling konsisten yang diharapkan main. Dia bermain di Perancis sebagai orang pertama yang ada di Liga Perancis, Ligue 1. Sayang memang dia tidak bisa bermain walaupun tidak cedera parah, Pak, Mbak ya. Baik. Dia sudah MRI tadi. Tadi pagi MRI, tim dokter periksa dan ini sesuai dengan arahan dari tim medis dari Lille. Tetapi ya keputusan tidak boleh memaksakan Calvin Verdong bermain. Jadi dia akan bermain lawan Irak. Nah, baik. Itu kabar yang mungkin tidak mengenakan sedikit buat penggemar sepak bola di Indonesia, begitu. Baik. Nah, tadi kan juga dibilang sama Bung Ropan, Martin Paes ini kan bisa ikut bermain dan kemungkinan besar juga akan diturunkan sebagai pengganti dari Emil Audero. Nah, ini kan dia baru pulih dari cedera. Menurut Bung Ropan bisa optimal tidak? Iya, dia melewati 8 pertandingan bersama FC Dallas ya di MLS di Amerika Serikat. Tetapi kemarin kan namanya sudah masuk di DSP di Dallas lawan LA Galaxy. Dia walaupun tidak bermain, saya rasa secara profesional dia siap bermain ya untuk timnas. Dan ini ada semacam emosional yang tinggi buat seorang Martin Paes. Kenapa? Karena dia menjalani debut dia pertama kali memperkuat tim Indonesia itu melawan Arab Saudi di Jeddah, di tempat yang sama yang nanti malam akan bermain atau Kamis dini hari kita menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City ini. Jadi dia punya kesan yang luar biasa karena dia menahan 1 penalti dari pemain Arab, Salem Aldosari saat itu kapten dari Arab Saudi, menggagalkan upaya Arab untuk bisa menang, sehingga ketika dia bermain di sini tentunya ada kesan dia ingin membuktikan lagi ya bagaimana dia begitu hebat di bawah Mister karena dia 2 kali bermain melawan Arab. Jadi Jeddah dan di Jakarta dan semua hasil bagus. Itu yang akan dipertahankan saya pikir oleh Martin Paes dan ini menarik. Ya tantangan buat Martin Paes walaupun dia mungkin lama tidak bermain dalam hampir 2 bulan terakhir, tetapi saya masih meyakini
bahwa dia adalah penjaga gawang terbaik kita untuk bisa mengganti posisi dari Emil Audero. Jadi tidak ada masalah, Mbak. Gitu. Baik. Nah, Bung Ropan, diprediksikan Coach Kluivert ini akan menerapkan formasi 4-3-3. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih filosofi sepak bola dari Kluivert ini kan lebih ke menyerang atau ofensif dan juga lebih atraktif gitu. Cocok tidak untuk melawan Arab dan juga Irak? Dalam 2 FIFA Matchday kemarin melawan Cina Taipei dan Lebanon, dia sudah coba dengan bermain flat 4 pemain belakang, ya. Kemudian ada 4-3-3 yang dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Jadi ada double pivot di sana. Joe Pelupesi yang bermain kemarin melawan Lebanon bersama dengan Calvin Verdong yang saya sebut tadi tidak akan bermain. Mungkin digantikan nantinya lawan Arab nanti oleh Tom Hai. Jadi kalau bicara pola, mungkin saja ketika dia tampil dengan 4-2-3-1 katakan di situ, dia akan coba bermain dengan pola tersebut. Karena sebagai mantan pemain di tim nasional Belanda atau di Ajax, Patrick Kluivert ini tidak bermain dengan pola 3-4-3. Walaupun sebenarnya 3-4-3 bagus. Karena dengan pola itu yang membuat Patrick Kluivert dapat 6 poin di GBK ketika kita melawan Bahrain dan melawan Cina. Masing-masing menang dengan 1-0 clean sheet. Itu Patrick Kluivert bermain dengan 3-4-3. Setelah kita babak belur di Sydney lawan Australia dengan bermain 4-2-3-1. Sekarang dia coba mengembalikan itu lawan Lebanon kemarin. Oke lah. Tapi ya semua tergantung dari pelatih ya. Karena kita butuh menang, mungkin butuh gol. Sehingga dia lebih attack. Dia lebih suka dengan gaya bermain lebih attacking football. Sepak bola yang lebih menyerang. Ya, dengan penguasaan bola yang tinggi. Semoga itu bisa terjadi melawan Arab Saudi. Tapi harus ingat, Arab Saudi juga punya ambisi yang luar biasa untuk bisa mengalahkan kita. Diuntungkan dengan berbagai hal. Pemain-pemain kita tidak boleh membuat pelanggaran apapun di kotak penalti sekecil apapun. Ketika itu dengan 50-50, wasit bukan tidak mungkin akan menunjuk titik putih keuntungan bagi Arab Saudi. Sebaliknya begitu. Bagi Jai Isyas dan kawan-kawan di lini pertahanan kita harus hati-hati. Jangan ada benturan-benturan dengan pemain-pemain Arab yang akan melakukan diving, tricky. Ya, ini wasit dari Kuwait ini, Ahmad Al-Ali ini akan bisa menunjuk titik putih juga. Jadi berbahaya, kita harus hati-hati bermain, fokus menghadapi Arab Saudi, begitu. Nah, berbicara soal wasit nih Bung, banyak yang khawatir akan ada keberpihakan atau wasit ini tidak netral. Tanggapannya seperti apa? Kalau bicara demikian bisa saja ya, karena dia di Arab Saudi juga pernah memimpin beberapa pertandingan di Liga Arab, yaitu bersama dengan Al Hilal. Itu ada 6-7 kali kalau nggak salah dia pimpin. Sementara di kubu Arab itu ada pemain top Al Hilal yang menjadi kapten tim Arab, yaitu Salim Aldosari tadi yang saya bilang. Jadi ketika dia ada di sana, makanya saya bilang hati-hati ya, dia bisa saja melakukan segala hal, walaupun kita berharap ini bijak dia memimpin, netral ya untuk pertandingan ini, itu harapan kita semua. Tapi namanya tuan rumah dengan wasit dari regional setempat ya, kalau kita masih ingat bagaimana Ahmad Al-Kaf dari Oman merugikan kita saat melawan Bahrain, dari keunggulan 2-1 sampai jadi 2-2, baru dia tiup peluit panjang, sudah melewati dari 7 menit injury time ke 9 menit. Ini juga bukan tidak mungkin terjadi di saat Indonesia melawan Arab ya. Dalam pertandingan kita harus, pemain-pemain harus hati-hati, mental pemain-pemain yang harus siap dalam pertandingan ini. Tapi sekali lagi saya bilang, harapan kita adalah wasit memimpin dengan netral. Karena kenapa? Dalam 4 pertandingan yang dia pernah memimpin Indonesia, ada hasil yang oke juga. 2 menang, 1 imbang, 1 kalah. Jadi kalau dari sisi ini agak positif. Jadi ya itulah, kita coba bermain dengan sisi yang lebih positif, berpikir, sehingga pemain-pemain tidak terlalu terbebani, terpikiran dengan wasit. Bermain aja sebaik mungkin. Enjoy di lapangan, menikmati permainan melawan Arab. Gitu. Baik, lalu apa Bung yang harus diantisipasi dari permainan Arab ini? Iya, ya kira itu jangan sampai terjadi gol secepat mungkin, karena di menit-menit pertama Arab akan berusaha untuk bisa mencetak gol. Yang saya bilang tadi itu, jangan sampai ada penalti yang diberikan wasit untuk bisa meruntuhkan semangat mental dari pemain-pemain kita. Kalau baru 5 menit, 10 menit kita sudah kebobolan, itu harus dihindari oleh pemain-pemain kita. Yang harus mereka lakukan adalah ketenangan, lebih sabar bermain, jangan buru-buru bermain melawan Arab Saudi. Ya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadikan gol. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa membuat gol pertama seperti di Jeddah saat bermain 1-1 waktu itu, Sandy Walsh bisa mencetak gol, membelokkan tembakan dari Ragnar Oratmangun, itu yang terjadi dalam pertandingan nanti. Itu bagus, Pak. Kalau kita bikin gol lebih dulu, ini akan juga menggoyahkan mental dari pemain-pemain Arab Saudi. Dan itu yang kita harapkan, begitu. Baik, kuncinya tenang ya Bung Ropan ya. Dan terakhir, prediksi skor berapa Bung? Iya, memang realistis, itu draw menurut saya. Kalau realistis bermain dengan Arab ya, kalau nggak 0-0 1-1. Tapi saya menginginkan kita menang. Saya sangat menginginkan kita menang, karena kemenangan itu akan membuat kita lebih aman lawan Irak. Kalaupun menang,
ya 1-0 cukup lah buat kita. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Ropan sudah bergabung Sama-sama. dengan Anju Sore hari ini. Salam sepak bola, Bung. Ya. Pemirsa, sementara itu manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkap suasana kamar ganti Timnas Indonesia sangat kondusif jelang laga hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak. Dalam sanubari setiap pemain berkobar tekad untuk menang serta mental petarung sejati. Selain skill dan daya fisik, faktor mental dan spirit bakal turut menentukan langkah Timnas Indonesia saat melakoni laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Arab Saudi menangguk keuntungan karena bermain di depan pendukung fanatiknya dalam momen krusial. Namun Sumarji memastikan skuad Garuda tidak akan gentar menghadapi dua tim tangguh Timur Tengah tersebut. Apalagi Arab Saudi punya ambisi melunasi utang karena 2 pertemuan terakhir hanya meraih sekali imbang dan sekali kalah. Dari sisi mentalitas, Jay Itzes dan kawan-kawan berada dalam kondisi siap tempur demi sebuah pembuktian. Berikutnya yang berkaitan dengan soal beberapa prediksi yang menilai bahwa Timnas Indonesia tidak akan mampu, silakan saja. Dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain, untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras, dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Sumarji memaparkan jajaran pelatih terus membangun suasana kondusif tim dan menjaga kekuatan mentalitas pemain. Meski bakal ada sejumlah pemain yang bakal dicoret terkait kuota 23 pemain, suasana kamar ganti pemain tetap sangat baik. Sumarji menilai dalam hati setiap pemain benar-benar tertanam mental petarung dan mental juara. Skuad Garuda menjalani 2 laga berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dini hari nanti Timnas akan hadapi Arab Saudi dan minggu besok Timnas akan menghadapi Irak. Laga Indonesia kontra Arab Saudi akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium di Jeddah Kamis dini hari. Timnas bisa optimis karena di laga terakhir melawan Arab tahun lalu mereka raih kemenangan. Usai lawan Arab Saudi, Timnas akan hadapi Irak pukul 2.30 dini hari pada Minggu 12 Oktober 2025. Laga kembali digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi titik penting Indonesia yang ingin tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Timnas Indonesia bertekad mengulang sejarah berlaga di Piala Dunia 87 tahun yang lalu. Timnas Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda menjadi tim Asia satu-satunya yang berlaga di turnamen Piala Dunia. Kepada permainan yang dilakukan. Oh, itu dia! Berikan saja kepada Egy Maulana. Egy Maulana Fikri dan Tim nasional Hindia Belanda pernah tampil di Piala Dunia edisi ketiga yang berlangsung di Perancis pada tahun 1938. 80 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2018, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyebut tim Hindia Belanda tersebut adalah Timnas Indonesia. Tim Hindia Belanda diisi etnis Tionghoa, Indonesia, dan Indo-Eropa. Skuad besutan Johannes van Mastenburg langsung berhadapan dengan Hungaria. Perbedaan postur tubuh yang mencolok dengan pemain-pemain Eropa, tim Hindia Belanda dijuluki tim kurcaci. Pada laga tersebut, skuad yang dipimpin Kapten Ahmad Nawir harus menyerah 0-6. Bukan tanpa perlawanan, Hindia Belanda sempat mencetak gol lewat gelandang sayap berdarah Maluku, Cak Patiwail. Namun wasit menganulir karena terlebih dahulu terjebak offside. Kekalahan tersebut membuat tim Hindia Belanda harus tersingkir karena format pertandingan kala itu menggunakan sistem gugur. Kini, 87 tahun berselang, semangat kembali menyala. Di bawah bendera merah putih serta racikan strategi pelatih Patrick Kluivert, tim Indonesia berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tujuannya satu, mengulang sejarah berlaga di Piala Dunia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin perdamaian untuk Gaza akan tercipta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.